Ungkapan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa yang maha baik, karena pada hari Minggu pertama di bulan Juni 2024 ini, kami ada seperti kami ada saat ini. Terima kasih ya Bapa yang baik, semuanya semata hanya karena pengasihan dan perkenaanmu atas hidup dan kehidupan yang kami jalani. Saat ini, kami ingin menyentuh firman-Mu. Kiranya Bapa berkenan melingkupi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya melaluinya kami mendapatkan bimbingan dan tuntunan untuk dapat mengerti dan memahami serta dimampukan untuk dapat melakukannya di keseharian hidup kami. Layakkanlah hamba-Mu yang lemah dan tak berdaya ini untuk menyampaikan kehendak-Mu melalui firman yang dibacakan dan yang akan kami renungkan. Bersabdalah ya Bapa, kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkan. Dengan kuasa Roh Kudus dan melalui nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana biasanya kita membaca Mazmur, maka untuk hari ini juga kita membacanya secara bergilir ganti. Saya membaca kalimat yang tertulis keluar, Bapak Ibu Saudara membaca kalimat yang tertulis ke dalam. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9, yang menyatakan, manusia hina sebagai makhluk mulia, untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, jika aku melihat langit-Mu, buatan jarimu, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, hari ini di hadapan kita terbentang gambaran yang indah tentang keagungan ciptaan Allah yang menakjubkan dan kedudukan istimewa manusia dalam ciptaannya. Alam semesta ini adalah bukti nyata dari kebesarannya, dan sebagai umatnya kita diberi tanggung jawab untuk menjaga dan merawatnya.
Firman Tuhan yang telah kita baca dan dengar bersama pada pagi hari ini ingin mengingatkan kita semua tentang hal tersebut. Mazmur 8 ayat 1 sampai 9 menggambarkan keagungan Tuhan dan tanggung jawab kita sebagai manusia dalam menjaga ciptaannya, sekaligus mengundang kita untuk mengakui kebesaran Allah dalam ciptaannya. Nama Allah yang mulia dan keagungannya yang mengatasi dan melampaui langit dinyanyikan di seluruh bumi. Melalui langit, bulan dan bintang-bintang, Allah menunjukkan kemuliaannya yang tak terbatas. Ketika kita memandang langit yang luas dan gemerlap bintang-bintang, kita tidak bisa tidak terpesona oleh keindahan ciptaannya. Ini adalah panggilan bagi kita untuk merenungkan kebesarannya dengan penuh syukur dan pengagungan. Dalam ayat-ayat berikutnya menjelaskan betapa istimewanya manusia di mata Allah. Meskipun manusia adalah makhluk yang relatif kecil dalam skala alam semesta, Allah memperhatikan dan menghargai mereka. Di tengah kebesaran alam semesta ini, Allah masih memperhatikan manusia, menciptakan mereka hampir sama seperti Allah, dan memberi martabat yang tinggi dan hampir sama seperti Allah, dan diberikan kuasa untuk menguasai dan memelihara ciptaan Allah. Hal ini menegaskan tanggung jawab kita sebagai manusia untuk menjaga dan merawat bumi sebagai ungkapan penghargaan dan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta. Manusia diberi kuasa atas buatan tangan Allah, termasuk segala sesuatu yang ada di bumi, dari hewan di darat hingga burung di udara dan ikan di lautan. Namun, kuasa ini bukanlah hak istimewa tanpa tanggung jawab. Sebagai pengelola bumi, kita memiliki kewajiban moral untuk merawat dan menjaga ciptaan Allah dengan bijaksana. Ini mencakup menjaga keberagaman hayati, melindungi lingkungan, dan menghormati hak-hak semua makhluk hidup. Kita harus menyadari tanggung jawab kita sebagai pengelola bumi. Tanggung jawab ini adalah amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai manusia, dan kita harus melaksanakannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Namun, dalam melaksanakan tanggung jawab ini, kita sering diperhadapkan pada sejumlah tantangan dan hambatan. Budaya konsumerisme dan materialisme mengaburkan penghargaan terhadap keindahan ciptaan Allah dan mendorong kita untuk mengeksploitasi alam semesta demi keuntungan pribadi. Ketidakpedulian terhadap lingkungan, konflik antar manusia,
dan penyalahgunaan kekuasaan juga menjadi hambatan dalam upaya kita untuk menjaga alam ciptaan Allah. Meskipun kita dihadapkan pada tantangan yang besar, kita tidak boleh menyerah pada ketidakpastian ini. Sebaliknya, kita harus mencari cara untuk mengatasi hambatan tersebut dan melaksanakan tindakan konkret dalam menjaga ciptaan Allah. Hal ini termasuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya lingkungan, mengambil langkah-langkah yang praktis untuk mengurangi jejak ekologis kita, dan berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan di komunitas kita. Selain itu, kita juga harus membangun kemitraan dan kerjasama dengan individu dan organisasi lain yang memiliki visi yang sama untuk menjaga alam semesta yang indah ini. Mari kita renungkan tentang harapan yang terkandung dalam tema hari ini. Lestarikan alam ciptaan Allah. Meskipun kita dihadapkan pada tantangan yang besar, kita memiliki keyakinan bahwa dengan usaha bersama dan pertolongan Allah, kita dapat menjaga keindahan dan keberlanjutan ciptaannya. Kita semua dapat menjadi agen perubahan yang berpengaruh dalam menjaga keindahan alam semesta ini sebagai tanda cinta dan penghargaan kita kepada Sang Pencipta. Mari kita semua bersama-sama memikirkan bagaimana kita dapat melakukan bagian kita dalam menjaga dan merawat ciptaan Allah ini. Mari kita semua bertindak untuk menjadi perwujudan kasih dan kebijaksanaan Allah dalam menjaga ciptaannya. Mari kita jaga bumi ini dengan penuh tanggung jawab, sehingga keindahan dan keberagaman alam semesta ini dapat dinikmati oleh generasi-generasi mendatang. Kita semua adalah garda terdepan dalam menjaga keindahan ciptaan Allah. Mari kita bersatu untuk menjaga bumi ini dengan penuh cinta dan perhatian sebagai wujud penghargaan kita kepada Sang Pencipta. Setiap langkah kecil menuju keberlanjutan adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik. Setiap langkah kecil yang kita ambil dalam menjaga alam semesta ini adalah sebuah tindakan mulia yang diperhitungkan oleh Allah. Dengan setiap tindakan kita untuk menjaga bumi ini, kita memperlihatkan penghormatan kita kepada Sang Pencipta dan mewujudkan nilai-nilai kasih dan kebijaksanaannya. Jangan pernah merasa bahwa usaha kita tidak berarti, karena setiap upaya memiliki dampak yang besar dalam merawat ciptaannya. Ketika kita merawat alam semesta, kita tidak hanya melindungi lingkungan saja, tetapi juga menciptakan warisan yang berharga bagi generasi mendatang. Ketika kita merawat alam semesta ini, kita juga merawat diri kita sendiri. Mari kita jaga kelestarian bumi ini sebagai warisan kita untuk masa depan.
Mari kita jaga keseimbangan ekologi dan spiritualitas sehingga kita dapat hidup dalam harmoni dengan alam dan menemukan kedamaian sejati dalam hati kita. Ingatlah bahwa keagungan Allah terpancar melalui keindahan alam semesta. Tantangan yang kita hadapi dalam menjaga alam semesta adalah panggilan untuk bertindak oleh karenanya. Mari kita bersama-sama menjawab panggilan ini dengan penuh semangat dan tekad, karena bersama kita dapat menciptakan perubahan yang nyata dan berarti. Mari kita menjadi pioner perubahan dan teladan bagi generasi mendatang. Karena kita memiliki kekuatan untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Kesadaran akan kebesaran Allah dalam ciptaannya adalah panggilan untuk bertindak dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Mari kita jadikan kesadaran ini sebagai sumber inspirasi untuk melakukan tindakan nyata dalam menjaga keindahan alam semesta ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu teduh sejenak.